Selamat pagi para investor yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah permainan yang telah kami buat dengan nama Daki, Dadu Kebudayaan Indonesia. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Ferdinandus Filio Alwinanda Windarto dengan NPM 2110 711 436. Dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Fidelis Wendriko Gilardi dengan NPM 2107111404. Permainan dadu adalah salah satu permainan yang menyenangkan bagi semua kalangan. Bisa dimainkan oleh anak SD, remaja, SMP, SMA, dan kalangan dewasa. Permainan dadu sangat mudah dipahami dan gampang dimainkan. Mengapa? Karena sejak TK kita telah mempelajari angka-angka, yang dimana dalam dadu terdapat angka 1 sampai 6. Tentunya bagi kita yang telah belajar sangat mudah. Kami mengembangkan permainan dadu menjadi lebih baru dan semakin seru dengan cara menambahkan sebuah dadu kesempatan, yang mana ini adalah dadu spesial yang telah kami kembangkan berdua. Dengan menggabungkan permainan dadu, papan, dan kuis, kami berusaha mengedukasi anak muda untuk lebih mengenali kebudayaan di Indonesia. Nah, pengaruh negatif era globalisasi semakin menguat di kalangan anak muda, khususnya dalam hal kebudayaan. Mereka lebih memilih untuk mempelajari dan mencintai budaya asing daripada kebudayaan kita sendiri. Banyak anak muda zaman sekarang lebih memilih untuk mempelajari budaya Barat, budaya Jepang, dan budaya Korea. Karena mereka menganggap bahwa budaya tersebut sangat kekinian dan modern. Mereka menganggap bahwa kebudayaan kita kuno dan ketinggalan zaman. Padahal, kebudayaan ini adalah jati diri kita sendiri, jati diri sebagai bangsa Indonesia, yang mana tidak boleh ditinggalkan, apalagi oleh generasi muda zaman sekarang. Nah, dapat dilihat banyak beredar di media sosial berita-berita mengenai anak muda yang meninggalkan budaya kita sendiri. 18 tahun. Ya, di mana masa ini adalah masa pencarian jati diri, ingin mengeksplor banyak hal, memiliki rasa keingintahuan yang sangat tinggi. Berbeda dengan pola pikir orang dewasa, yang mana sudah matang dan tetap teguh dengan pendiriannya. Nah, bagaimana cara kami berkontribusi untuk menyelesaikan masalah yang genting ini? Caranya dengan menciptakan sebuah permainan dadu bernama Daki yang berkaitan dengan budaya Indonesia, di mana dalam permainan ini kami menyertakan unsur-unsur budaya. Nah, ini adalah gambaran tentang permainan kami. Di sini terdapat sebuah papan dari angka 1 sampai 6 yang terbuat dari kertas. Mengapa kami membuatnya dengan kertas? Karena agar dapat menghemat budget produksi kami. Dan di sini ada angka 1 sampai 6, terdapat juga sebuah persegi panjang, di mana sebuah persegi panjang ini dapat kita tarik, yang mana dalamnya isinya sebuah pertanyaan yang telah kami tulis tentang kebudayaan. Jadi cara kerjanya, kita mengocok dadu yang ada di sini, 2 buah dadu, dan jika muncul angka 6, kita akan tarik slot pertanyaan di sini dari angka 6. Jadi kita baca pertanyaannya, kita jawab, dan kalau salah, kita tidak bisa mendapatkan poin.
Nah, di sini teman-teman dapat lihat bahwa ada dua dadu. Satu dadu biasa dan satu dadu spesial. Nah, dadu ini kami beri nama dengan dadu kesempatan, di mana dadu kesempatan ini mirip dengan dadu biasa, terdapat 6 sisi, cuman dengan simbol yang berbeda. Simbol ini telah kami rancang dengan sedemikian rupa, tidak plagiat, dan memiliki makna-makna tertentu. Dan di sebelah sini dapat dilihat packaging, kemasan dari daki permainan kami. Dan covernya sesuai dengan series yang ada. Di sini sebagai contoh series baju adat. Dan masih banyak series lagi, ada 6 seriesnya. Nah, sudah muncul. Ada 6 series. Di sini kami menyediakan 4 series special edition dan 2 series yang biasa. Tentunya special edition agak mahal sedikit daripada yang biasa, dengan menawarkan sebuah hal yang menarik yang dapat membuat game menjadi fun. Peraturan daki. Yang pertama, dimainkan oleh 4-6 orang. Yang kedua, jika benar menjawab dapat poin 1, jika salah poin 0. Peserta yang poinnya paling kecil, maka ia akan dinyatakan kalah. Peserta yang kalah akan dirias seunik mungkin. Terserah menggunakan apa, mau menggunakan spidol, mau menggunakan lipstick, apapun itu. Yang penting tidak mengandung unsur sara dan pornografi. Yang kelima, silahkan tag official Instagram, Facebook, dan TikTok Daki berupa video atau foto. Peserta yang dirias paling unik akan di-repost dengan 5 pemenang setiap minggunya. Yang paling unik akan diberi merchandise dari kami. Nah, merchandise ini berbagai macam, seperti kaos, mug, gantungan kunci, dan lain-lain. Yang keenam, total ada 6 slot, ada 6 kotak ya, dari angka 1 sampai 6. Satu slot ini terdiri dari 5 pertanyaan yang telah kami siapkan sebelumnya. Yang ketujuh, waktu menjawab setiap pertanyaan hanya 10 detik. Ya, kami rasa 10 detik ini sudah cukup dan membuat permainan menjadi lebih seru dan menegangkan. Yang kedelapan, permainan terdiri dari 4 ronde. Satu ronde berakhir setelah tiap pemain mendapatkan pertanyaan. Jadi saya akan menjelaskan dadu kesempatan. Dadu kesempatan ini berbentuk kubus seperti dadu biasa, lalu memiliki 6 sisi dengan simbolnya masing-masing. Jadi ini dadu yang telah kami berdua buat, jadi ada simbol-simbolnya. Yang pertama itu manusia, yang dimana simbol manusia ini, misalnya pemain pertama mendapatkan dadu kesempatan yang bergambar yang bersimbol manusia, dia tidak perlu menjawab pertanyaannya, melainkan pertanyaannya dilempar ke teman sebelahnya atau pemain yang setelah giliran dia. Jadi jika temannya menjawab benar, poin tersebut menjadi poin yang mendapat dadu kesempatan. Sedangkan kalau temannya salah jawab, jadi ada pengurangan poin untuk yang temannya. Dan pemain yang mendapatkan dadu kesempatan tidak ada pengurangan poin sama sekali. Kemudian ada simbol zong, yang dimana simbol zong ini, kalau kita mendapatkan simbol zong ini, kita yang menjawab, tetapi poinnya jika benar itu diberikan kepada pemain berikutnya. Dan kalau kita salah, itu minus poin ke kita, dan poin pemain berikutnya atau pemain yang di sebelah dia tetap dan tidak ada penggugatan poin. Kemudian ada simbol +1, yang dimana simbol +1 ini artinya pemain mendapatkan poin 1. Jadi ya free poin 1 dan tidak mendapat pertanyaan sama sekali. Kemudian ada simbol harta karun.
harta karun ini seperti jackpot, di mana itu seperti hadiah besar gitu. Jadi kalau pemain yang mendapatkan simbol harta karun, dia tidak perlu menjawab pertanyaan, tetapi tiga orang yang bermain dengan dia atau pemain-pemain yang lain mendapatkan pertanyaan. Semuanya mendapatkan pertanyaan kecuali yang mendapatkan dadu kesempatan harta karun. Jadi sama seperti yang manusia tadi, jika semua teman-temannya benar menjawab, maka yang mendapatkan poin tersebut adalah yang mendapatkan dadu kesempatan harta karun. Sedangkan kalau salah, maka teman-temannya tersebut yang mendapatkan pengurangan poin, sedangkan dia yang mendapatkan simbol harta karun tidak ada pengurangan poin sama sekali. Kemudian simbol skip. Simbol skip ini jadi kita melempar dadu, misalnya keluar angka 3, terus ada simbol dadu kesempatannya simbolnya skip, jadi skip, tidak perlu menjawab pertanyaan. Kemudian ada simbol jam, yang dimana simbol jam ini ketika kita melempar dadu dan mendapatkan angka di dadu biasa dan dadu kesempatannya ada gambar jam, jadi dia mendapatkan tambahan waktu yang awalnya dalam peraturan daki tadi waktunya 10 menit dan untuk menjawab menjadi ditambah 15 detik. Ini dimana menjadi 25 detik. Saya lanjutkan dengan marketing. Jadi di sini marketing kami untuk harga-harga seri-serisnya ya, ada karena tadi kan ada 2 series yang biasa dan kemudian ada 4 series special edition. Untuk yang special edition harganya kami patok dengan harga 20.000. Dan yang biasa, series yang biasa kami patok dengan harga 15.000. Nah, di sini ada bundling diskon. Di mana kalau kita membeli semua seriesnya, totalnya ada 6. Kalau kita membeli 6-6-nya, ada potongan diskon 18%, yang dimana harga aslinya 110.000 menjadi 90.000. Ini untuk poster daki, yaitu Dadu Budaya Indonesia ya. Bisa dilihat ini dia poster-posternya, dan akun sosial medianya adalah Daki Official untuk semua akun media sosialnya nanti. Kemudian saya lanjutkan ke target market. Target market kami ini yang pertama adalah anak sekolah SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, universitas atau kampus. Yang ketiga, warung kopi. Dan yang keempat, coffee shop. Yang lebih kami targetkan lagi ada 2, yaitu warung kopi dan coffee shop. Yang dimana pastinya itu anak-anak muda ramai berkumpul di situ. Untuk nyantai lah, untuk ngobrol sama temannya lah. Nah, di seling-seling waktu tersebut, kan mereka bisa bermain game kami, jadi kami targetkan warung kopi dan coffee shop untuk penjualan pemasarannya di situ, karena ya ramai anak-anak muda ya. Selain nyantai kan ada juga apa namanya pengetahuan baru, tidak hanya pengetahuan yang lain tapi lebih mengenal budaya Indonesia itu seperti apa gitu, jadi ada dapat ilmunya juga. Kemudian saya lanjutkan ke target penyebaran produk. Nah, target penyebaran produk kami ini adalah ke seluruh Indonesia dan terkhususnya untuk kota-kota besar supaya pemasarannya lebih cepat. Kemudian pemasaran produk kami juga menggunakan situs online atau marketplace yang dimananya nanti orang-orang tuh kalau misalnya beli di daerahnya nggak ada, tinggal pesan online gitu. Jadi kami yang akan mengantar barangnya tersebut ke daerah masing-masing. Nah, sekian dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami berdua pada pagi hari ini. Nah, saya lanjutkan kepada teman saya, Nils Vilo. Baiklah, para investor, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami berharap dengan presentasi kami kali ini, kami dapat mendapat segelontor dana untuk mengembangkan permainan kami ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.